Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai gangguan kelainan sistem pernafasan manusia. Gangguan atau kelainan di sini maksudnya adalah penyakit-penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Apa saja penyakit yang menyerang sistem pernafasan? Yang pertama ini ada laringitis. Laringitis ini penyakit peradangan yang terjadi pada laring, yaitu pada bagian saluran pernafasan di mana pita suara kita itu berada. Nah, kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya iritasi ataupun infeksi. Ini bisa kita lihat nih, orang yang terkena laringitis uh, terjadi peradangan pada pita suaranya. Oh, jadi apa namanya terjadi peradangan? Ini warna merah kan menandakan adanya peradangan di sini. Kemudian selanjutnya ada penyakit difteri. Difteri ini infeksi bakteri pada hidung dan tenggorokan. Difteri disebabkan oleh bakteri bernama Corynebacterium diphtheria. Ini dapat menyebar dari satu orang ke orang lain. Jadi dapat menular gitu. Selanjutnya ada rinitis alergi, adalah peradangan yang terjadi pada rongga hidung akibat reaksi alergi. Nah, rinitis alergi ini dapat dipicu oleh berbagai jenis alergen. Contohnya misalnya serbuk sari atau polen, kemudian debu, bulu-bulu hewan seperti misalnya kucing, anjing, seperti itu. Ini partikel yang dapat menyebabkan alergi pada penyakit rinitis. Nah, gejala dari alergi rinitis ini misalnya mata berair, kemudian hidung meler seperti itu, dan juga tenggorokan kering. Kita lanjut ke selanjutnya, itu penyakit asma. Ini gangguan pada rongga saluran pernafasan yang mengakibatkan penderita sulit bernafas. Nah, ditandai dengan kontraksi yang kaku dari bronkiolus. Nah, asma ini disebabkan oleh hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda-benda asing di udara. Jadi orang yang terkena asma ini biasanya alergi juga terhadap debu, kemudian polen, tergantung si asmanya seperti apa, cuma biasanya seperti itu. Kemudian bisa juga asma juga kalau misalnya kecapean juga bisa. Kalau yang punya penyakit asma biasanya dia itu keturunan ini asmanya. Selanjutnya ada faringitis. Faringitis ini merupakan peradangan pada faring sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun kerongkongan terasa kering. Nah, faringitis kita kenal sebagai radang tenggorokan. Ini yang bentar. Ini contoh dari tanda-tanda dari faringitis. Biasanya dokter itu melihat ininya, tonsilnya kita. Kalau misalnya yang kena faringitis biasanya membekak dan ada cairan putih ataupun ya intinya membengkak merah seperti itu tonsilnya, atau ini kalau kita bilang itu amandel gitu. Selanjutnya penyakit SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Ini adalah infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh SARS Associated Coronavirus, atau ini sebenarnya satu keluarga dengan coronavirus atau yang kita sekarang ini sedang mengalaminya ya, itu satu keluarga dengan itu. Cuma tentunya ada perbedaan, karena SARS ini dulu juga sama
ditemukan pertama kali di Cina. Seperti itu, nanti kalian bisa searching lagi ya mengenai SARS, mengenai perbedaan SARS dengan COVID. Kita lanjut ke gangguan alveolus. Saya coba dulu. Ada yang pertama adalah emfisema. Emfisema ini penyakit kronis akibat kerusakan kantong udara atau alveolus pada paru-paru. Seiring waktu, kerusakan kantong udara semakin parah sehingga membentuk satu kantong besar dari beberapa kantong kecil yang pecah. Ini emfisema, ini penyakit yang berbahaya ya. Kemudian tuberkulosis, ini merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyerang semua organ tubuh, tetapi yang paling sering adalah paru-paru dan tulang. Penyakit ini menyebabkan proses difusi oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Ini tuberkulosis ini termasuk penyakit yang juga banyak ditemukan juga ya. Dan itu harus pengobatan sampai biasanya diberi obat itu 3 bulan sekali gitu. Kalau misalnya masih ada di paru-parunya ketika di ronsen itu masih ada bakterinya, ya harus dikasih obat terus sampai paru-paru kita itu bersih. Kemudian penyakit pneumonia. Ini adalah peradangan paru-paru di mana alveolus biasanya terinfeksi oleh cairan dan eritrosit yang berlebihan. Lebih seringnya infeksi ini disebabkan oleh bakteri yang ini bakterinya ada Streptococcus, kemudian Diplococcus pneumoniae dan bakteri Mycoplasma pneumoniae. Jadi infeksi ini disebarkan oleh bakteri-bakteri itu dari satu alveolus ke alveolus yang lain sehingga dapat meluas ke seluruh lobus bahkan seluruh paru-paru. Ini juga banyak yang yang terkena juga pneumonia. Selanjutnya kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini kelainan karena pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali di dalam jaringan tubuh. Kanker ini mempengaruhi pertukaran gas di paru-paru dan menjalar ke seluruh bagian tubuh. Nah, kalau bagi yang orang-orang yang merokok ini rentan sekali untuk terkena penyakit kanker paru-paru ini. Makanya untuk laki-laki, siswa-siswa ibu jangan sampai kalian merokok ya. Selanjutnya yang terakhir ini ada gangguan pengangkutan oksigen atau asfiksi. Ini gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru. Paru-paru bisa kemudian pembuluh darah ataupun jaringan tubuh yang lain. Misalnya alveolus ini yang terisi air karena misalnya seseorang tenggelam gitu. Kemudian gangguan yang lain adalah keracunan karbon monoksida yang disebabkan karena hemoglobinnya itu lebih mengikat karbon monoksida sehingga pengangkutan oksigen di dalam darah berkurang. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.